Halo, dengan saya Agni, Ketua Yayasan Jelajah Taman Bumi. Hari ini saya dan Reza, kami melakukan undak bengawan ekspedisi ya. Setelah kemarin merespon ada satu kajian gitu ya, yang dilakukan oleh teman-teman komunitas lain tentang fenomena undak bengawan di Prangi. Ada beberapa hal yang membuat kami merasa ada yang janggal gitu, tapi perlu di cross check lagi ke lapangan. Di video yang pertama itu baru secara teori, kemudian setelah ke lapangan, poin pertama yang kita datangi itu di bekas galian ya saya, di bekas galian. Itu ketara betul, itu bekas galian pertama itu berarti dia undak tertua. Dia undak tertua itu jaraknya masih sekitar 1 kiloan ya, 1 kiloan dari sungai yang sekarang mengalir. Di situ ketemu banyak hal, tapi yang jelas mencirikan undak yang paling istimewa tuh terlihat di ininya, dia miring ini ya. Cuma 5 derajat. Dia miring sekitar 5 derajat. Terus ini ngetrap ini. Oh, ini ngetrap. Dia apa? Konglomerat. Fragmennya tak cek ya. Banyak kan tufan ya. Konglomerat ini mencirikan apa? Endapan sungai. Besar-besar loh fragmennya. Lokasi berapa ini? Ini masih jauh kan dari sungai yang besar kayak gitu. Masih sekitar 100 meter lebih. Apa itu HCL? Iya. Beberapa ada. Ayo jalan dulu sepeda kowe. Beberapa anak-anak. Keras banget ya. Bisa. Napal ini. Ini napal. Jadi endapan lumpurnya itu kebanyakan disusun oleh hasil erosi dari formasi Kalibeng yang tersusun oleh napal. Kan ketika ini uplift yang selatan kan erosi terus berjalan toh. Nah, lapukannya itu dibawa sama aliran sungai, diendapkan sebagai dataran banjir ini. Kemudian selalu disusul sama breksi-breksi konglomerat-konglomerat seperti ini. Kemudian ada yang sebesar ini juga, fermennya andesit tapi bentuk butirnya membundar. Ini batu apung. Ini batu apung, ini konglomeratnya. Ini fragmen seperti ini tapi ukurannya besar. Nah, ini tertanam di dalam matrik ini. Matrik itu butiran yang lebih halus di butiran napal, bukan endapan laut ya. Butiran napal. Jadi kan Kalibeng naik dulu baru terus tererosi. Nah, erosinya terbawa sungai sampai sini. Berarti sungainya dulu di sini. Iya. Bukan di sini, ini sudah naik ke atas. Artinya kan alirannya bukan di sebelah sana itu. Bukan, lebih ke sini. Kalian lihat ya. Kalau endapan sungai kan jarang yang seperti ini kan, berbuih-berbuih seperti ini. Mana tadi? Oh, ini kebanyakan tuh. Nah, ini berbuih. Padahal ini endapan sungai. Tapi ini butiran-butiran ini dibawa dari formasi Kalibeng. Terus ini semen-semen ini dibawa dari atas juga. Jadi larut dari air kemudian di konglomerat. Ini juga batu apung sama. Sebesar ini ya terbawa sungai Bengawan Solo dulu. Harusnya terus no berarti. Lumayan. Setiap kali pengangkatan pasti ada batas, Mas. Jadi kalau diamati di sana itu di tebingnya itu selalu konglomerat dulu, butiran halus, terus naik lagi ada konglomerat lagi, butiran halus lagi, konglomerat lagi, butiran halus lagi. Bentuk channel-channel gitu. Artinya apa? Setiap kali ada konglomerat berarti itu bukti pengangkatan lagi. Konglomerat pengangkatan lagi gitu. Kenapa kok begitu?
Karena fase sungai selalu seperti itu, yang di bawah setelah pengangkatan tuh pasti yang berbutir besar dulu karena arusnya semakin deras. Nanti semakin mengarah ke meander, ke semakin datar gitu ya, itu akan mengendapkan yang berbutir halus seperti ini. Jadi Konglomerat berarti gede-gede ini gitu. Sampai ini juga. Ini berarti arus deras ya? Ya. Jadi ini awal pengangkatannya. Nanti kalau di di itu ada tuh di apa? Artinya dia tidak terbentuk sempurna ngono kan? Gede-gede jadi. Bukan terbentuk sempurna karena arusnya yang membawa bisa deras sehingga fragmennya bisa besar-besar. Kalau dilihat dari bundel buletnya ini juga mungkin berasal dari sini. Ini kemungkinan dari arah Gunung Lawu atau dari Ngawinan lah. Karena kita juga nggak punya gunung api kan. Atau kemungkinan dari formasi Notopuro juga bisa, dari selatan pokoknya. Formasi Notopuro itu di zona Rembang ya? Di zona Kendeng. Zona Kendeng. Oh selatan kok ya. Nah kenapa kok ngomong-ngomong kita nggak punya gunung api, wong zona selatan tuh ada cerita gunung api? Ada kan itu di Gunung Pandan kan. Gunung Pandan itu hulunya di tengah, tidak dibawa sama arus Sungai Bengawan Solonya. Kita punya endapan gunung api, tapi di formasi Pucangan, formasi Kabuh sama formasi Notopuro. Nah itu diendapkan dari gunung-gunung api kuarter yang ada di tengah kayak Gunung Lawu, Gunung Liman. Itu fragmen-fragmennya diendapkan menjadi formasi Pucangan, Kabuh sama Notopuro. Nah, artinya cerita gunung api kita tuh sebelum formasi-formasi itu terbentuk. Lebih tepatnya sebelum. Kalau yang masalah Gunung Selatan ya apalagi itu kan diendapkan di formasi lebih tua lagi jauh, terus ada di atas angin juga lebih tua lagi jauh di 5,3 juta tahun. Endapan ini itu 2,5 juta tahun ke atas. Bahkan ini kalau kita ngomong letusan gunungnya kan mulai dari 2 juta. Umur undaknya hanya sekitar 100 ribuan paling. 100 sampai 150 ribuan. Artinya perjalanan dia dari selatan ke sini hampir sekitar kurang lebih 1,5 juta tahunan. Apa yang kita temukan, Boy? Jadi ada endapan, kalau dari stratigrafi itu ada sedimen yang tersusun atas konglomerat di bagian bawah, kemudian ada batu pasir di atasnya, kemudian ada batu lano di atasnya. Kalau dari sketsanya kurang lebih seperti ini. Ada 3 susunan. Jadi ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Lebih tepatnya kalau dibilang lapisan agak kurang tepat karena cenderung membentuk channel dibandingkan lapisan. Jadi di ini menggerus lapisan di bawahnya, di atas lagi digerus gitu. Ada konglomerat di bawah. Kemudian di atasnya paling atas sendiri nanti ada batu lano atau batu lempung. Nah, ini menunjukkan adanya fase kenaikan begitu. Setiap kali ada konglomerat berarti dia ada kenaikan satu level walaupun seluruh ini mungkin dianggap dalam satu kali penaikan regional, tapi secara kecil-kecil dia menunjukkan fase uplift dari dataran ini secara pelan-pelan. Nah, semua susunan stratigrafi ini menunjukkan kalau dia terendapkan di di channel-channel sungai di secara meander begitu. Yang uniknya adalah beberapa material itu kebanyakan adalah hasil erosi dari napal, lumpur-lumpurnya itu lumpur-lumpur napal, kemudian fragmen-fragmennya adalah andesit, kemudian ada juga yang beberapa ada batu gamping begitu. Dia tertanam di dalam fragmen lumpur yang sifatnya karbonatan. Nah, kenapa kok ada karbonatan di sini padahal ini endapan sungai? Interpretasinya adalah karena di bagian selatan yang formasi Kalibeng itu sudah naik duluan, sehingga yang napalnya tererosi, kemudian terbawa oleh aliran Sungai Bengawan Solo purba. Akhirnya dia mengendap bersamaan dengan fragmen-fragmen andesit yang berbentuk membundar, berukuran mulai dari kerikil sampai krakal begitu bercampur. Nah, ini menginterpretasikan bahwa Sungai Bengawan Solo ini terangkat atau terendapkan pada periode yang bukan sungai yang sekarang, artinya karena ini menunjukkan dari endapan sungai yang lebih tua. Karena posisi elevasinya juga di elevasi ini berdasarkan GPS ya, elevasi 59,8. Nanti kita cek di elevasi sungainya berapa, tinggal kita kurangkan, artinya nanti ada kenaikan dari uplift atau kenaikan daratannya di posisi yang sekarang. Nah, semua endapan ini merupakan periodisasi dari endapan sungai seluruhnya, mulai dari dari konglomerat kemudian sampai menghalus di dataran banjirnya, kembali lagi konglomerat sampai dataran banjir, konglomerat sampai dataran banjir. Ini semuanya kurang lebih ada beberapa fase dari uplift dari daratannya. Begini, ini konglomeratnya bisa dilihat nih, konglomerat ada bulut-bulutannya. Ini fragmen-fragmen andesit, ketebalan kurang lebih dari sini sampai sini. Ini satu baris ini 10 cm, berarti segini kurang lebih 30 sentian. Kemudian
Setelah konglomerat, di atasnya ini batu pasir, di atasnya lagi ada batu lanau. Nah, Tapi ini nggak bisa disebut perlapisan. enggak, ini channel ini. Apa bedanya perlapisan di channel? Kalau perlapisan tuh nanti bentuknya akan seragam semua horizontal. Kalau ini kalau kita lihat posisi ininya, posisi apa namanya? Posisi tebingnya, endapan di tebingnya, ini fotonya. Ini bisa kita lihat semuanya, dia selalu memiliki bentuk yang tidak seragam, bahkan cenderung beberapa tempat menebal, ada yang menipis begitu. Itu artinya dia dibentuk di ada kayak mangkok kecil begitu, di endapan lagi, mangkok kecil di endapan lagi. Kalau kita kumpulkan semacam kayak ada cross bedding begitu, tapi berukuran besar. Itu ciri dari channel sungai. Tapi Terus nggak bisa disebut mega cross bedding. ya bisa aja sih sebenarnya, tapi gimana ya, tetap enak kita ngomong channel, soalnya kita lebih berbilang itu untuk endapan yang di tepian-tepian sungai, hasil erosinya. Nah, ini posisi mikronya, ini kelihatan ya, konglomerat, kemudian ini juga kelihatan. Nah, ini satu geronjalan ini, satu fase. Ini kemudian udah di atas ini ada konglomerat lagi yang paling atas. Di bagian kecil kalau kita zoom lagi sebenarnya ada beberapa yang ada mikro cross bedding lah, apa ya, cross laminasi begitu di batu pasirnya. Sayangnya tidak terpotret dengan baik. Di bagian ininya ada cross bedding kecil-kecil begitu. Oke. Leaving the past, just you and me. Mesin berdekat, konstan